Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rio Wijaya di sebuah kisah misteri. Di sebuah kisah misteri kali ini, saya akan menceritakan sebuah kisah tentang pesugihan babi ngepet. Pesugihan babi ngepet yang terjadi di tengah ibu kota. Yang mana kisah ini saya dapat langsung dari Bang Iqbal. Jadi kemarin kan Bang Iqbal sempat main ke studio sebuah kisah misteri. Beliau sempat podcast dengan saya. Beliau menceritakan sebuah kisah misteri tentang ilmu kebal. Nah, jadi setelah podcast, Bang Iqbal ini menceritakan kepada saya, Om, saya punya cerita nih, kisah tentang babi ngepet. Jadi mendengar tentang kisah pesugihan di sini, saya langsung bersemangat. Saya minta Bang Iqbal untuk menuturkan kisah ini, yang mana kisah tentang babi ngepet yang diceritakan Bang Iqbal, beliau dapat dari kakeknya. Nah, Bang Iqbal kan ini asalnya ya, ibu dari Bang Iqbal ini berasal dari Jakarta, tepatnya di Jakarta Pusat di daerah Petojo. Kejadian ini terjadi berlatar waktu di tahun 50 yang lalu. Jadi, bagaimana kisah tentang pesugihan babi ngepet yang di tengah kota? Simak hanya di sebuah kisah misteri. Nah, jadi Bang Iqbal sudah menceritakan detail kepada saya. Bahkan kemarin saya minta sama Iqbal, Bang, abang aja lah cerita langsung. Tapi beliau mengatakan, enggak lah, mendingan Om Rio aja lah cerita. Makanya saya putuskan malam ini saya membawakan kisah tentang pesugihan babi ngepet yang saya dapat langsung dari Bang Iqbal. Yang mana kisah ini merupakan kisah nyata yang terjadi di tengah ibu kota Jakarta. Di masa itu, di tahun 1950, yang istilahnya yang menjadi saksi mata atau orang yang mendapatkan cerita ini langsung di lokasi kejadian adalah almarhum kakek dari Bang Iqbal. Di tahun 1950, kakek Bang Iqbal ini tumbuh besar di ibu kota Jakarta. Di tahun itu, kakeknya Bang Iqbal ini masih muda sekali, masih bujangan. Nah, profesi dari kakeknya si Bang Iqbal ini di tahun 1950 merupakan seorang penarik beca. Jadi, di kampungnya, di daerah Petojo, di Jakarta Pusat, di tahun 1950, itu bukan seperti di tahun 2022 sekarang. Sekarang, Jakarta Pusat di daerah Petojo, itu sudah banyak gedung-gedung pencakar langit, sudah banyak komplek-komplek elit yang ada di sana. Di tahun 50, di Petojo itu masih empang semua, masih banyak pohon-pohon kelapa, masih banyak kebun ubi, masih banyak kebun pisang. Jadi kampung tempat tinggal kakeknya Bang Iqbal ini, ya, di daerah Petojo itu ada sebuah rumah tua. Nah, rumah kakeknya si Bang Iqbal ini, ya, rumah yang cukup padat penduduk lah pada saat itu, tapi tidak sepadat sekarang. Nah, pada masa itu kan kakeknya Bang Iqbal ini masih muda. Beliau bekerja sebagai penarik beca di kampungnya. Tiba-tiba dihebohkan tentang orang yang banyak rumahnya kehilangan uang secara misterius. Jadi warga-warga yang kehilangan uang ini, mereka bertanya-tanya lah, kok bisa uang yang sudah disimpan rapi, ini uangnya menghilang? Ini jangan-jangan ini nih ada yang maling dengan cara gaib. Pada saat itu banyak yang berasumsi, banyak yang berpikir jangan-jangan nih ada tuyul nih. Ya, mereka berpikir
orang yang kehilangan uang ya secara misterius seperti itu biasanya kan pekerjaan tuyul. Belum terlintas, belum terfikir kalau ini adalah kerjaan babi ngepet. Namun semakin banyak warga yang kehilangan uang. Jadi ada salah satu warga yang penampilan atau gaya hidupnya itu sudah mulai agak sedikit menonjol. Beberapa rumah dari rumah almarhum kakeknya si Bang Iqbal ini itu ada warung. Nah, jadi di dekat warung itu ada rumah seorang warga. Nah, seorang warga ini yang tadinya kehidupannya itu biasa-biasa aja. Tapi belakangan ini semenjak warga ini sering kehilangan uang secara misterius, istri dari si warga yang tadi kehidupan yang biasa aja ini nih mulai agak sedikit berubah. Kalau ke warung, ya gayanya tuh sok sekali. Kalau dia belanja, tangannya tuh dimain-mainin, ya. Itu trik untuk menunjukkan kalau dia tuh pakai gelang baru. Ya, gelang emas yang besar-besar, cincinnya banyak. Sesekali dia megang-megang leher, ya supaya orang tuh melihat lah kalau di lehernya itu ada kalung emas yang besar. Nah, dari situ warga ini berpikir, loh kok bisa? Ya, si ibu ini kita sebut saja lah ya, Ibu Wati. Loh, kok bisa ya? Ibu Wati ini yang tadinya kehidupannya di kampung ini, di daerah Petojo ini biasa-biasa saja. Jangankan untuk beli emas yang banyak, ya untuk menghidupi keluarganya sehari-hari aja lah, ya itu sulit. Nah, jadi warga ini berpikir, ini orang dapat duit dari mana? Tapi yang namanya kehidupan di Jakarta lah ya, lu gue lah, lu mau apa ya terserah, yang penting jangan nyolek gue. Warga cuma memperhatikan dan bertanya-tanya saja. Namun kehidupan dari keluarga Bu Wati ini semakin hari semakin berubah. Suaminya pun kerjaannya cuma ongkang-ongkang kaki di rumah, sama sekali tidak terlihat ya aktivitas yang menonjol, aktivitas yang bisa menghasilkan uang lebih itu tidak ada di keluarganya si Bu Wati. Hingga pada suatu ketika beberapa warga yang sedang ronda ini dikejutkan dengan sosok penampakan yang sangat misterius di kegelapan malam. Pada suatu malam, 4 orang warga yang sedang ronda ini melihat penampakan, tapi mereka ini bingung. Penampakan yang mereka lihat ini anjing atau babi? Kalau dibilang anjing, tapi bentuknya kayak babi, besar kayak babi. Tapi kalau dibilang babi, kok larinya cepat sekali. 4 orang warga yang sedang ronda ini ya yang bingung penampakan apa yang ada di hadapannya. Mereka pun mencoba untuk mendekati sosok itu. Nah, ketika mereka berempat ini mendekati sosok itu, semakin mereka dekat, perwujudan anjing yang mirip babi atau babi yang mirip anjing ini seolah-olah sadar kalau 4 orang warga yang sedang ronda ini mendekati dan ingin menangkapnya. Sosok itu pun tiba-tiba berlari sangat cepat sekali, dikejarlah oleh 4 orang warga yang sedang ronda ini. Larinya sangat cepat sekali, sampailah sosok siluman babi ngepet ini masuk ke sebuah rumah tua. Ketika masuk di depan rumah tua tersebut, sosok itu tiba-tiba menghilang. Menghilang secara misterius. 4 orang warga yang ronda, ini mereka dilengkapi dengan pentungan. Mereka dilengkapi dengan penerangan, mereka bawa obor ya. Di tahun 50 senter itu masih barang langkah lah. Jadi mereka ini ronda bawa obor. Nah, mereka masuk ke rumah tua yang sudah lama sekali tidak dihuni. Mereka ini mencari di setiap sudut rumah, mencari sosok yang hilang di hadapan mereka. Tapi sosok itu seolah-olah ditelan alam, sama sekali tidak ada. Sampai-sampai mereka berempat ini nyebar ke setiap sudut rumah dan mereka berkumpul lagi. Mereka saling bertanya, ada nggak sosok yang kita cari? Nggak ada, hilang nggak tahu kemana. Nah, dari kejadian itu, warga ini semakin waspada lah di kampung Petojo pada saat itu. Mereka berembuk di rumah kepala desa, ya kepala dusun pada saat itu. Mereka menceritakan kejadian ini. Pak Kadus atau Pak Kepala Dusun mengatakan, berarti dengan kejadian seperti itu ditambah lagi dengan informasi dari warga, kalau mereka ini sering kehilangan uang, kita harus lebih waspada lagi. Keamanan pada malam hari harus lebih diketatkan lagi. Yang tadinya ronda cuma 4 orang, sekarang diperbanyak.
Ya, jumlah orang yang ronda itu diperbanyak untuk mengatasi penampakan sosok babi ngepet atau siluman yang belum jelas ya perwujudannya apa, dan istilahnya biar menekan kehilangan uang warga ini ya, biar menurun lah. Jadi pada malam hari warga itu rame lah, ada yang main gaple. Jadi suasana kampung itu berubah. Nah, lantas di sini dengan ketatnya penjagaan kampung, memang awalnya ya, sosok penampakan siluman babi ngepet ini jarang terlihat. Sudah jarang terlihat, warga pun yo semakin kendor, semakin kendor, bahkan sampailah ke titik awal untuk yang jaga malam itu cuma 4 orang, dan tingkat kehilangan uang di kampung itu sudah semakin menurun, bahkan sudah jarang lah uang ada yang hilang. Nah, jadi setelah situasi kembali aman, ya, warga di sini sudah tidak pernah kehilangan uang, yang ronda pun sudah tidak ramai lagi, sosok perwujudan siluman babi ngepet mulai kembali beraksi. Pada suatu malam, warga ini yang kehilangan uang itu bukan satu rumah. Dari tetangga almarhum kakeknya Bang Iqbal, rumah sebelahnya itu kehilangan uang. Rumah yang di ujung kampung itu kehilangan uang, rumah yang di dekat balai desa juga kehilangan uang. Di dalam satu malam itu 4 rumah yang kehilangan uang. Nominal uang yang hilang ini bukan main-main lagi. Di tahun 50, uang Rp5.000 itu sudah sangat berharga sekali. Sangat berharga sekali, karena di tahun 50-an itu belum ada ya, pecahan 100.000 itu belum ada. Jadi pecahan paling besar itu Rp50.000. Jadi kehilangan uang 5.000 itu yo sangat berharga sekali. Mereka ini yo, karena rumah mereka udah kehilangan uang, mereka melapor lagi lah ke Bapak Kepala Dusun. 4 orang atau 4 rumah warga ini mereka melapor dan mereka saling bertanya-tanya. Kira-kira apa Pak yang terjadi di kampung kita? Masa iya kemarin diketatin penjagaan, kampung kita kembali aman. Bahkan yo udah nggak pernah lagi terdengar rumah warga ada yang kehilangan. Tapi kok sekarang kumat lagi? Jangan-jangan sosok siluman babi ngepet itu datang lagi ke kampung kita. Kami minta tolong Pak, minta tolong segera tangkap siapa yang melakukan aksi pesugihan babi ngepet ini. Nah, dari desaan warga yang kehilangan uang ini, Kepala Dusun pun di sini kembali meningkatkan aktivitas di malam hari. Jadi warga-warga itu yo dihimbau lah, ya daripada kalian nongkrong-nongkrong gak jelas di rumah masing-masing, ayolah nongkrong di setiap gang, dia bilang, di setiap pos nongkrong, ya terserah mau main catur, mau main gaple, mau main remi, ya terserah. Nah, jadi biar orang-orang yang ronda ini ada yang nemenin juga, dan warga yang ronda ini jumlahnya ya ditambah lagi. Nah, jadi karena situasi kampung yang sudah kembali ketat lagi ya, karena situasi kampung yang sudah kembali ketat lagi, ini aksi babi ngepet ini seolah-olah yo hilang lagi. Sudah tidak pernah lagi ada yang kehilangan uang, sudah tidak pernah lagi ada yang melihat sosok penampakan siluman babi ini ya kurang lebih sekitar 2 minggu. Nah, di kehidupan keluarga Bu Wati selama 2 minggu, istrinya ini terlihat murung. Si Bu Wati ini terlihat murung, yang tadinya kalau dia pergi belanja sayur atau sengaja ya dia cuma beli, istilahnya ya beli garam atau beli bumbu dapur lain ke warung, itu sengaja dia menggunakan perhiasan yang banyak, emas yang mentereng sekali. Tapi selama 2 minggu ya, warga ini memperketat agar babi ngepet ini tidak beraksi di kampung. Bu Wati ini kalau ke warung itu lesu sekali, wajahnya sama sekali tidak bergairah. Bahkan ya warga ini sempet inilah ya ngedekin, Bu, mana Bu, gelang emasnya mana? Kok nggak pernah dipakai lagi? Sayang loh, kalau nggak dipakai nanti bisa hilang. Ibu nggak tahu kalau di kampung kita sekarang sedang diteror oleh babi ngepet. Bu Wati sama sekali nggak ngubris ya apa yang dibilang sama warga. Setelah dia belanja di toko, dia pulanglah ke rumah. Nah, mungkin ya dari omongan warga yang ngeledekin si Bu Wati ini, Bu Wati ini mendesak suaminya, ayolah Pak, kerja lagi Pak, ngepet lagi. Nah, di malam itu penampakan sosok babi ngepet ini kembali muncul dan
warga yang patroli, warga yang sedang main remi, sedang main catur di pos ronda, mereka semua melihat sosok penampakan babi tersebut. Terlihat dari jauh, sosok itu mirip anjing, tapi kalau semakin didekatin, badannya itu semakin terlihat besar dan perwujudan babinya terlihat. Tapi di sini, mereka ini sama sekali tidak bisa mengikuti jejak dari siluman si babi ngepet. Ketika warga ini mengejar masuk ke gang 1, babi ngepet itu hilang, timbul di gang 3. Warga berteriak, "Woi, babi di gang 3, sini kumpul!" Ketika warga ini ramai, berlari berbondong-bondong masuk ke gang 3, babi ngepet itu timbul lagi di tengah jalan. Nah, warga ini bingung loh, kok bisa cepat sekali larinya. Dan ketika babi ini sudah terdesak, pasti babi ini akan lari ke rumah tua. Nah, ketika babi ini berlari ke rumah tua, warga yang jumlahnya banyak, ada yang bawa parang, ada yang bawa pentungan, pengen nangkap, pengen bunuh si babi ngepet ini, mereka ngejar. Ngejar, ngikutin ke rumah tua, dan sesampainya di rumah tua, babi itu hilang. Pus! Warga yang ramai yang memenuhi rumah tua, mereka bawa obor satu-satu. Rumah tua yang gelap di tengah malam itu jadi merah seperti kebakaran. Mereka ini mencari di setiap sudut. Jangankan perwujudan babinya, jejak kakinya saja tidak terlihat. Nah, daripada malam itu, warga ini semakin geram. Benar nih, ini benar-benar babi ngepet. Pasti ini bukan orang lain, orang warga kita lah, orang kampung kita nih, yang menggunakan pesugihan babi ngepet ini. Tapi mereka ini belum bisa menuduh siapa pelaku pesugihan babi ngepet ini, karena tidak ada bukti yang valid. Mereka nggak mau mereka asal tuduh. Nah, jadi setelah malam yang heboh, puluhan warga melihat sosok penampakan babi ngepet. Seminggu kemudian, babi ngepet ini hilang. Sama sekali tidak terlihat. Dan pada suatu malam, karena dari seminggu kejadian ini, warga ini bukannya istilahnya makin redam bukannya mereka takut dengan penampakan sosok babi ngepet itu, malah mereka ini geram. Bahkan ada beberapa warga yang mengancam, "Lihat aja lo, kalau lo ketangkep, gue bakar hidup-hidup, gue jadi babi guling." Ada warga yang kesal karena uangnya hilang. Dia mengancam, kalau ketangkap, babi itu akan gue guling, gue bakar, dia bilang. Nah, jadi setelah 1 minggu, babi ini dipergoki warga yang ramai dikejar, hilang masuk ke rumah tua. Kampung itu semakin ketat, penjagaannya semakin ketat, dan tepat 1 minggu setelah kejadian babi itu dipergoki warga, babi itu kan hilang. Dan 1 minggu tepat, babi itu kembali muncul. Munculnya itu bukan di tengah malam. Jadi kurang lebih sekitar jam 9 malam, almarhum kakeknya Bang Iqbal mengatakan, kakeknya Bang Iqbal ini sedang duduk di depan rumahnya. Sedang duduk santai, sedangkan beberapa rumah dari rumah almarhum kakeknya Bang Iqbal itu ada pos penjagaan pertama di kampung itu. Jadi rame, warga sedang ada yang main catur, yang nongkrong lah di sana. Nah, di malam itu, warga yang sedang main catur ini, itu dikejutkan dengan sosok penampakan babi. Nggak tahu maksud tujuan babi itu apa, memang mau ngepet di jam itu atau cuma mau nakut-nakutin warga. Pos ronda itu yang dipenuhi oleh warga itu digesek-gesek oleh si babi. Terdengar suara sek, 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 sek. Nah, warga yang sedang asik main ini semuanya terdiam. Psst. Ada yang ngisengin kita. Mereka menganggap mungkin temennya yang lain kali, ada yang ngisengin atau yang mau nakut-nakutin. Ternyata tidak. Ketika salah satu warga menjongak keluar, melihat keluar, itu ada seekor babi yang sedang mengesek-ngesek dinding dari pos ronda. Otomatis dia berteriak, "Babi ngepet! Babinya muncul!" Seluruh warga yang mendengar teriakan, termasuk almarhum kakeknya Bang Iqbal, berdiri. Melihat warga tengah ramai nih, mengejar sosok babi itu, almarhum kakeknya Bang Iqbal langsung mengeluarkan sebuah sepeda. Jadi dia ngejar babi ngepet ini nggak lari dia menggunakan sepeda. Nah, Bang Iqbal mengatakan di sini karena almarhum kakeknya ini berprofesi sebagai penarik beca. Otomatis ketika dia mengayuh sepeda biasa, itu kecepatannya bisa lebih tinggi daripada kita yang biasa ngayuh sepeda Jadi dengan tangan sebelah kirinya memegang sebuah parang,
Tangan kanannya megang stang sepeda. Dia dengan cekatan, yo, mengayuh sepeda dengan kecepatan tinggi. Warga-warga yang berlari mengejar babi itu, yo, kesusul semua sama almarhum kakeknya Bang Iqbal dengan menggunakan sepeda ontelnya. Nah, sampailah almarhum kakeknya Bang Iqbal ini dekat dengan si sosok babi. Beliau yang tangan kirinya memegang parang mencoba untuk menyabet babi, tapi nggak kena-kena. Babi itu terus lari. Almarhum kakeknya Bang Iqbal terus mengayuh sepeda sampailah di depan rumah tua. Dan disinilah, sesampainya di depan rumah tua, kakeknya Bang Iqbal ini tahu kalau si babi itu sudah masuk ke depan rumah tua, babi itu akan hilang. Jadi sebelum babi itu masuk ke pintu rumah tua itu, kakeknya Bang Iqbal yang mengendarai sepeda itu dicepat kayuan sepedanya dan dapatlah almarhum kakeknya Bang Iqbal ini menyabetkan parangnya ke kaki sebelah kanan si babi ngepet. Ya, kenalah, kakinya itu terbeset, set, dan seketika babi ngepet itu hilang. Nah, kakeknya Bang Iqbal ini turun dari sepeda, memang terlihat di situ ada bercak darah. Itu menandakan ya, kalau sabetan dari almarhum kakeknya Bang Iqbal tadi mengenai kaki babi ngepet itu, ada bercak darah, tapi bercak darahnya itu nggak jauh, jaraknya masuk ke tengah rumah dan bercak darah itu nggak ada lagi. Bisa dikatakan, siluman babi ngepet itu ketika masuk di rumah tua, itu ya memang menghilang. Benar-benar menghilang. Nah, dari sini, ya, warga ini menandai, ya, barang siapa warga atau warga luar lah, ya, yang kakinya luka terkena sabetan di kaki sebelah kanan, ya, di antara betis dengan mata kaki. Di sini mereka bisa menandai kalau itu adalah sosok yang melakukan pesugihan babi ngepet. Dan hal yang tidak terduga, keesokan paginya terlihat suami dari Bu Wati tertatih-tatih dengan menggunakan tongkat. Kaki sebelah kanannya, tepat di bagian betis menuju ke mata kaki, itu luka menganga yang sangat besar. Nah, disinilah warga ini beramai-ramai mendatangi rumah keluarga Bu Wati. Langsung mengatakan, "Weh, lu kurang ajar lu. Lu ya yang ngepet ya. Balikin duit gua." Jadi warga yang sudah emosi, ini ya, mereka ini udah kepancing amarah lah. Mereka udah hampir kalap, rumah keluarga Bu Wati hampir saja dibakar. Orang yang ada di dalam rumah itu mau dipanggang hidup-hidup. Namun di sini, yo, aparat setempat tidak tinggal diam dengan amukan massa. Yo, aparat setempat, pengurus desa setempat, termasuk di sini almarhum kakeknya Bang Iqbal yang istilahnya yang ngenain si babi ngepet ini tadi, yang tahu luka itu memang luka sabetan atau memang luka kecelakaan biasa. Beliau di sini melihat ternyata memang benar. Itu adalah luka sabetan persis seperti apa yang dia lakukan tadi malam. Dia masih ingat bagian mana yang disabet dari bagian kaki babi itu memang persis. Disitulah luka yang dialami oleh suami Bu Wati. Nah, jadi warga yang sudah dilerai oleh aparat desa. Di sini dimintalah keluarga Bu Wati ini mengaku, tapi mereka nggak mau ngaku. Nah, yang anehnya, mereka nggak ngaku kalau suaminya pelaku babi ngepet, tapi mereka setelah kejadian itu, 1 hari setelah kejadian itu, mereka menghilang dari kampung Petojo. Nggak tahu, mereka ini pindah kemana nggak tahu. Di sini mereka, warga kampung ini berpikir bahwa benar, ini keluarganya Bu Wati lah, suami dari Bu Wati lah, pelaku pesugihan babi ngepet. Kalau mereka ini bukan pelaku pesugihan babi ngepet, suaminya bukan ngepet ya, luka yang ada di kakinya itu berasal bukan dari bekas sabetan dari almarhum kakeknya Bang Iqbal, nggak mungkin. Mereka merasa dan mereka meninggalkan kampung. Jadi setelah apa yang dilakukan oleh almarhum kakeknya Bang Iqbal, beliau sudah mengenai kaki dari pelaku pesugihan babi ngepet dan akhirnya pelaku pesugihan babi ngepet yang meresahkan warga yang sudah banyak menghabiskan uang warga, mencuri uang warga pun terungkap. Setelah keluarga Bu Wati ini minggat dari kampung Petojo di tahun 50-an, di kampung itu sudah tidak pernah lagi terjadi teror babi ngepet. Tapi ya, sesudah keluarga Bu Wati ini minggat dari kampung itu, warga ini tidak lantas senang. Malah mereka di sini mengetatkan lagi. Istilahnya kampung itu dijaga dengan lebih ketat lagi, takutnya
suami dari Bu Wati ini kembali datang ke kampung itu untuk membalaskan dendamnya. Namun di sini alhamdulillah tidak terjadi kejadian-kejadian aneh lagi. Setelah kejadian pada hari itu, Kampung Petojo di tahun 50 sudah kembali aman. Nah, jadi itulah kisah misteri yang saya dapat dari Bang Iqbal tadi. Seperti itulah dia menuturkan kepada saya, dan seperti itu juga lah saya menuturkan kepada sahabat-sahabat semua. Mungkin dari kisah ini bisa kita ambil hikmah ya, bahwa pekerjaan masih banyak sebenarnya. Seperti apa yang dilakukan oleh almarhum kakeknya Bang Iqbal, lebih baik menjadi pengayuh beca daripada melakukan tindak pesugihan, merugikan warga ya. Nah, jadi mohon maaf kalau di video ini ada salah-salah kata, salah ucap dalam penyampaian. Untuk sahabat yang memiliki kisah misteri, bisa kirimkan ke alamat email sebuahkisahmisteri@gmail.com, atau sahabat bisa DM ke Instagram saya rio.wijaya91, atau bisa follow akun Instagram Sebuah Kisah Misteri Official. Di Instagram Sebuah Kisah Misteri Official, banyak di situ akan saya berikan ya video-video yang tidak ditayangkan di channel YouTube Rio Wijaya, masih membahas seputar misteri. Jadi saya akhiri video kali ini dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sebuah Kisah Misteri.